Selamat pagi Bu, izinkan saya ingin mewawancarai Ibu. Perkenalkan nama saya Intan Andini Bu. Saya dari Universitas Saparina semester 5. Di sini boleh saya wawancara Ibu? Bisa. Kalau menurut Ibu sendiri, bagaimana kemampuan menyimak siswa di kelas Ibu? Apakah rata-rata sudah cukup baik atau masih banyak bervariasi? Ya, kemampuan siswa saya di kelas 4 saya rasa sudah cukup baik. Karena ada beberapa siswa yang kurang seperti itu. Menurut Ibu, bagaimana menyimak apa yang paling menantang bagi siswa? Misalnya memahami instruksi, menangkap inti pembicaraan, atau mengingat detail cerita. Biasanya yang saya hadapi, mereka lebih susah ke mengingat detail ceritanya bagaimana. Seperti itu. Bagaimana biasanya respon siswa Ibu ketika diberi kegiatan mendengarkan? Apakah mereka terlihat fokus atau malah cepat kehilangan perhatian? Sebagian kecil masih ada yang tidak fokus. Tapi kalau saya lihat sih, dominan dia lebih ke fokusnya. Karena memang kan saya usahakan suara lebih keras. Jadi untuk menarik mereka juga saya berikan media seperti itu. Kalau menurut Ibu, masalah utama yang sering dialami siswa saat menyimak itu apa? Apakah karena kurang konsentrasi, kosakatanya terbatas, atau kesulitan memahami maksud yang Ibu bilang? Terkadang kurang konsentrasi karena ada aja anak-anak ini kadang saya sudah ngomong, ada aja yang menggelitik kawannya, ada aja yang mau main, panggil temannya. Berarti nggak fokus ya? Iya, itu yang bikin nggak fokusnya. Menurut Ibu, apa yang biasanya membuat sebagian siswa bisa lancar menyimak? Apakah karena kebiasaan di rumah atau ada faktor lain? Sebenarnya kalau saya lihat ya, lebih kebiasaan. Karena kelas 1, 2, 3 kan mereka kebanyakan bermain. Tiba di kelas 4, masa peralihan dari kelas atas ke kelas bawah, dari kelas bawah ke kelas atas, mereka masih membawakan sikap kekanak-kanakan. Berarti masih kurang fokus. Iya, kurang fokus. Tapi biasanya yang saya hadapi kalau di kelas 4 itu, di semester 2 nanti, mereka sudah bisa membiasakan diri. Hanya di awalnya saja seperti itu. Masih terbawa. Iya, terbawa. Sebaliknya, menurut Ibu apa yang membuat sebagian siswa kesulitan ini? Coba apa? Tadi yang itu ya Bu? Heeh. Yang kesulitan ini gara-gara kurang fokus. Iya, kurang fokus. Apakah Ibu punya cara khusus untuk membantu siswa yang kesulitan menyimak? Media apa biasanya yang Ibu gunakan? Biasanya media yang saya gunakan gambar, berupa gambar. Saya suruh mereka menyusun. Kemudian kadang anak-anak ini kalau dilihat gambar yang berwarna kan lebih suka. Jadi mereka lebih menyimak. Oh, seperti ini jalan ceritanya Bu. Iya, seperti itu. Di sini ada proyektor. Ada? Ada biasanya kasih video animasi. Kasih gitu. saya juga punya info sendiri. Oh iya. Iya. Tantangan terbesar apa yang Ibu rasakan saat mengajar keterampilan Ketika keterampilan anak Iya, kurang. kayak misalnya di kelas 4 udah ada materi dongeng. Dongeng nggak ada. Kalau dongeng di kelas bawah. Oh, tidak masih kelas bawah. Iya, dongeng itu biasanya di kelas bawah. Masih pakai buku textbook. Masih pakai buku, kemudian terkadang saya gunakan LKPD yang sesuai dengan materi saya. Oke, pertanyaan selanjutnya, Bu. Kalau boleh memilih, dukungan seperti apa yang Ibu paling butuhkan dari sekolah untuk membantu anak-anak lebih semangat menyimak? Kalau dari sekolah saya kira sudah cukup karena pokok bahasa Indonesia aja 1 minggu itu sampai 7 atau 8 jam pelajaran. Terkadang mereka hanya kurang perhatian dari orang tua. Gitu aja. Kalau dari sekolah sih saya rasa sudah cukup karena info kami ada, sarana prasarana sekolah mendukung. Hanya orang tua yang terkadang kalau dikasih tugas pun dikirim lewat grup pun atau lewat handphone, mereka kadang tetap juga nggak ada Bu dikasih tahu mama gitu. Nanti orang tuanya kurang. Iya, orang tuanya yang kadang kurang perhatian. Oke, pertanyaan terakhir, Bu. Adakah bukti berupa nilai atau testing mengenai keterampilan menyimak pada siswa kelas 4? Ada? Dari melalui LKPD dia kan pasti ada penilaiannya. Boleh nanti saya minta buktinya, Bu. Bisa. Kasih ya, Bu. Izin ya, di sini kakak mau mewawancarain adik.
Perkenalkan, nama kakak Intan Andini, kakak dari Universitas Sepati. Adik siapa? Siapa? Anissa. Alesa. Di sini kakak mau nanya, kamu suka nggak mendengarkan cerita? Suka. Menurut adik nih, kenapa kamu gampang fokus waktu mendengarkan cerita? Misalnya itu karena ceritanya seru atau karena memang suka mendengar cerita? Memang suka dengar cerita. Kalau ada cerita dari guru, ada nggak yang bikin kamu makin semangat mendengarkan? Atau ada cerita yang menurut kamu kurang menarik? Menarik sih. Biasanya setelah mendengarkan cerita, kamu gampang nggak sih menjawab pertanyaan atau menceritakan ulang? Kalau misalnya habis nonton animasi gitu film, bisa menceritakan ulang lagi nggak? Kayak misalnya Tanu Pinipin. Kalau lagi disuruh mendengarkan cerita, apa yang bikin kamu susah fokus? Misalnya ceritanya panjang atau kurang suka ceritanya? Kalau panjang aja. Kalau panjang kurang suka. Menurut adik, ada nggak cara guru bercerita yang bikin kamu lebih mudah memahami? Misalnya ceritanya lebih pendek, pakai gambar atau pakai suara lucu? Pakai gambar. Pakai gambar. Berarti animasi ya. Biasanya setelah mendengarkan cerita, bagian mana yang paling sulit buat kamu? Misalnya itu mengingat nama tokohnya, urutan ceritanya atau eh, urutan lainnya gitu. Mengingat tokohnya susah. Oke, makasih ya, Dek. Semangat belajarnya. Iya, kakak di sini mau wawancara Dek. Sini nama kakak Intan Andini. Nama Dek siapa? Arjuna, Kak. Arjuna. Sini kakak mau nanya. Kalau adik itu suka mendengar cerita nggak? Dengar. Kalau kalau mendengar cerita itu gampang nangkepnya nggak? Kayak misalnya nonton animasi, gampang nggak menceritakan ulang? Gampang sih gampang. Gampang. Nah, kalau ada cerita dari guru, ada nggak yang bikin adik makin semangat mendengarkan? Atau ada cerita yang menurut adik yang kurang menarik? Ada. Kalau lagi disuruh mendengarkan cerita, apa yang bikin kamu susah fokus? Misalnya banyak gangguan, cerita panjang, atau ceritanya kurang menarik. Ceritanya kurang menarik. Menurut kamu, ada nggak cara guru bercerita yang bikin kamu lebih mudah memahami? Misalnya cerita lebih pendek, pakai gambar, atau pakai suara lucu. Oke. Kalau nonton itu lebih suka yang bergambar. Animasi berarti. Biasanya setelah mendengarkan cerita, bagian mana yang paling sulit buat kamu? Misalnya mengingat nama tokohnya, urutan ceritanya, atau eh, urutan waktunya? Urutan tokohnya. Menghafal nama-nama tokohnya? Oke. Kasih ya. Oke. Izin ya Bu, perkenalkan nama saya Intan Andini. Di sini saya ingin mewawancarai Ibu mengenai keterampilan menyimak anak Ibu. Ibu dengan nama siapa? Nama saya Ira Maya Sari, orang tua dari Alesa Saragi. Oke Bu, bagaimana anak Ibu di rumah kalau diminta mendengarkan cerita atau instruksi biasanya fokus atau enggak? Biasanya kalau dia ditanyai, dia pasti fokus. Apa yang ditanya, dia selalu menjawab dengan Nanti tepat. nyaut ya Bu. Ya, nah. Menurut Ibu, apa yang membuat anak bisa cepat menangkap penjelasan? Apakah karena sering dibacakan cerita, dibimbing, atau anaknya gampang paham sendiri? Sebenarnya sih dia gampang paham sendiri. Tapi kalau misalnya ada sesuatu yang ditanyakan, pasti kita selalu sharing-sharing, nanya. Misalnya dia nanya, kita selalu menjawab gitu. Jadi dianya kalau yang kita tanya sama dia, dia selalu nangkep gitu. Kalau di rumah biasanya cara apa yang Ibu lakukan untuk mendukung anak dalam menyimak, misalnya menemani belajar atau membacakan buku? Disiplin, selalu mengingatkan dia kalau misalnya ada PR, selalu mengingatkan dia jangan sampai dia itu nggak ngerjakan PR gitu. Kalau anak agak kesulitan menyimak, kira-kira apa penyebabnya menurut Ibu? Apakah cepat bosan, kurang minat, atau sulit memahami penjelasan? Kadang sulit memahami juga, makanya dia kurang menyimak. Tapi kalau dia apa ya?
Kalau misalnya ditanya dia selalu nangkep gitu loh. Nangkep sendiri Iya. berarti. Selama ini Ibu pernah mencoba cara apa untuk membantu anak lebih mudah menyimak, misalnya memberi instruksi pelan-pelan, mendongeng, atau bikin permainan? Komunikasi aja. Komunikasi aja? Iya. Berarti sharing-sharing? Sharing-sharing, iya. Makasih ya, Bu.